Baik Bapak Ibu, kita mulai aja bincang-bincang kita di pagi hari menjelang siang ini. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat berkenalan. Inilah wajah-wajah kita dalam kelas 71 ini. Sebanyak CGP-nya itu sebanyak 13 orang. Ada PP-nya 2, kemudian di kelas kita juga sudah ada admin, ya, yang kemarin ada beberapa orang yang sudah berkomunikasi dengan adminnya. Jadi pada kesempatan ini, kalau kita menurut jadwal kita Pikon itu di ruang kolaborasi hanya dalam satu modul itu hanya 2 kali pertemuan atau 2 kali tatap muka. Jadi waktunya pun terbatas. 1 kali pertemuan itu 2 jam, 1 jam itu 45 menit, sehingga saya kemarin konsultasi sama Pak Gunawan dan Pak Khairul bagaimana kita buka kelas dulu sebelum kita memulai kegiatan di LMS ini, walaupun kemarin sudah dimulai di modul 1.1 di A3, tetapi alangkah baiknya supaya nanti kita semuanya bersemangat, semuanya termotivasi, semuanya berjalan lancar, kita berkenalan terlebih dahulu, saling kalau sudah kenal itu kan enak, sudah saling apa ya, ada rasa sayang, ada rasa ada rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan seperti itu. Jadi waktu yang terutama dengan saya ya, waktu dengan saya itu selama 6 bulan. Kalau kita jalani itu dengan senang, dengan gembira, dengan bahagia, itu tidak akan terasa waktu 6 bulan, hanya akan terasa singkat. Akan tetapi jika itu dirasakan beban, dirasakan itu seperti apa ya, seperti pemaksaan, itu akan terasa berat. 6 bulan terasa lama sekali gitu ya. Jadi pada kesempatan ini supaya kenal saya akan ini dulu memperkenalkan diri. Nah, nanti saya juga berharap Bapak Ibu memperkenalkan diri masing-masing karena mungkin akan lebih terasa dekat kalau kita sudah saling berbicara gitu ya. Nama saya Bapak Ibu sudah tahu, Ibu Rosmawati, sering dipanggil Ibu Ros saja, lebih singkat itu ya. Kemudian asal, nah ini yang ingin saya sampaikan, saya asalnya dari Sumatera Bapak Ibu, tepatnya dari Bengkulu. Jadi akan berbeda sekali mungkin cara pembawaan, cara sikap, cara berlaku, cara berbicara itu sangat beda sekali dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin halus, alon, sangat lembut gitu ya. Kalau saya nanti mungkin agak kasar cara bicaranya, mungkin juga wajahnya jadi agak terlihat wah ini ibu ini ganas ini gitu ya. Jadi makanya saya perlu mengingatkan Bapak Ibu dulu supaya nanti ketika saya berbicara keras belum tentu saya marah. Bisa jadi karena itulah logat kami di Bengkulu, di Sumatera gitu ya. Nah, sebelum Bapak Ibu, sebelum kelas ini, saya menemukan kelas yang juga sama-sama dari Sumatera. Nah, waktu itu saya yang agak kaget sedikit ya, kebetulan dapat dari Kota Medan. Jadi bahasanya lebih keras lagi dari saya. Jadi saya agak terkaget-kaget sedikit. Jadi saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu CGP, mungkin saya agak beda daerah sedikit walaupun kita tetangga, tapi agak beda dikit logatnya gitu ya. Jadi nada bicara mereka agak lebih lebih suka berterus terang mungkin ya. Jadi saya agak kaget-kaget sedikit. Nah, ketemu dengan Bapak Ibu yang dari Jawa, yang dari ini yang halus, yang ini. Jadi saya langsung dari yang tadinya
dari Medan langsung ke Jawa. Jadi saya harus menyesuaikan diri dulu gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya tepatnya di Bengkulu. Ada yang pernah ke Bengkulu tidak? Belum. Belum ya. Belum. Jangan-jangan Bapak Ibu belum kenal daerah Bengkulu itu di mana? Batam Ibu. Kami itu tetangganya Lampung, Palembang, itu Padang, itu tetangganya Bengkulu. Nah, kalau tugasnya sehari-hari sebagai pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Saya juga berada di daerah Kabupaten Bapak Ibu. Gitu. Saya punya anak 3, semuanya laki-laki, punya 1 cucu. Alhamdulillah cucu saya perempuan. Jadi jadi sudah ada yang perempuan sekarang di rumah. Nah, jadi nanti kalau ada suara bayi nangis, itulah keadaannya. Kalau hari Sabtu itu biasanya dititipkan. Jadi cucunya diantar ke rumah nenek, nenek yang suruh ngasuh gitu, Bu. Jadi agak inilah ya hari Sabtu, karena kami di Bengkulu Selatan ini 5 hari kerja untuk kantor, tapi untuk sekolah tetap 6 hari kerja juga, sama seperti Bapak Ibu. Mungkin itu perkenalan saya untuk sementara. Saya berharap nanti mulai dari Pak Gunawan nanti ya. Kenalan dulu ya sama Pak Hairul, terus yang lainnya nanti nyambung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di dekatnya Rumah Sakit Prima Husada. Monggo mampir, sing celak-celak. Terus nggak ngerti ya? Enggak, makanya senyum aja. Nggak ngerti. Putra saya 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang nomor 1 sekolah di Man Icing Grati. Bapak, bahasanya tadi saya bilang tolong jangan bahasanya, saya nggak ngerti. Ya. Lupa Bu, lupa. Jadi yang nomor 1 masih kelas 11. Di Man Icing Grati. Yang nomor 2 di Pondok Pacet. Yang nomor 3 masih SD kelas 5. Terus saya mengajar di SMP Negeri 1 Prigen. Bapak Ibu ada workshop nginep tes ya, kita main-main ke sekolah saya. Ya, demikian Bapak Ibu perkenalan saya, mungkin sebagian sudah mengenal saya, malah yang dekat-dekatin yang belum ini ya. Bapak Ibu CGP saya dekat-dekat dengan dari Lemah Bang atau dari Sordo ya. Jadi, insya Allah nanti alhamdulillah CGP saya dekat-dekat dengan rumah ya. Demikian Bapak Ibu perkenalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Gunawan. Silakan Pak Khairulnya tadi mana ya? Halo, Pak Khairul, Pak Khairul Anwar, udah hilang dia. Ayo silakan Bapak Ibu yang mau duluan boleh. Ya, ayo itu Pak Anwarnya ada. Oke. Mohon maaf, ini kebetulan azan juga di jalan tadi. Oh, lagi di jalan. Tapi bisa didengar Bu ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Ros dari ya.
Tidak terdengar. Putus-putus, Pak. Ya mungkin sinyal Bu ya, mohon maaf. Oh iya, iya, Saya oke. di dalam juga nggak tahu di. Heeh. Saya anak masih satu dari istri atau mungkin itu saja Bu. Oke, terima kasih. Nanti kita ini lebih lanjut, nanti kan kita sering ketemu ya. Baik, terima kasih Pak ini Pak Gunawan. Pak Gunawan, Pak Anwar. Ya. Pak Anwar ya. Selanjutnya silakan. Pak Ivan nih lagi sibuk ini kayaknya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, kedengaran. Saya dulu. Siapa? Iya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan. Untuk sementara ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Wonorejo. Satu sekolah dengan Bu Ana ini, jadi dari sekolah ada 2 penggerak. Kemudian karena di saya Malang, kebetulan ditempatkan tugas di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2009 di SMK Wonorejo ini. Sebelumnya saya mengajar di luar negeri Bu, mulai tahun 2000 sampai 2009. Di swasta maksudnya Bu, di SMK swasta maksudnya Bu. Ya nggak apa-apa Pak, di mana aja. Yang penting kan mengabdi Pak. Oh ya nyambung. Lucu juga Bapak ini. Baru nyambung. Baru nyambung. Saya kira di Malaysia gitu, apa di Thailand gitu ya. Di SMK Wonorejo. Sekarang untuk di itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan. Siapa yang mau duluan boleh? Langsung aja. Bu Nita ya? Oh ya, silakan Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan dalam Bikon ini. Perkenalkan, saya Nita Bunyani dari SDN Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan ya Bu. Iya. Rumah saya sih dekat sama Pak Gunawan, sama Bu Elmian, deretan jalan raya besar ya, Malang Surabaya lah istilahnya. Nah ini Jamek Sukoharjo, menawi misalkan lewat persilakan mampir, siapa tahu bisa tali silaturahmi lebih erat. Dan tugasnya dekat juga dengan rumah, tidak terlalu jauh. Alhamdulillah, kalau naik kendaraan umum hanya 2.000. Itu Bu Ros. Berarti dekat ya. Ya, untuk putra saya 3 sudah SMP semua, yang 2 SMP, yang 1 masih kecil. Itu sekian perkenalan saya. Semoga saya juga mohon bimbingannya dari teman-teman semuanya. Mohon informasi dan masukan jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nita. Ayo selanjutnya silahkan. Mungkin saya Ibu. Iya boleh Ibu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Agustini. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Kejayan. Alamat rumah saya ya di Kejayan juga. Tapi saya asli dari Banyuwangi, Bu Rosma. Banyuwangi itu ujung timur Pulau Jawa, Bu Rosma.
Oh, gitu ya. Ya, aslinya dari sana, tapi saya mulai di SMA Kejayan itu tahun 2002. Jadi sudah lama di SMA Kejayan. Udah lama merantau gitu ya, Bu? Iya, merantau. Saya tinggalnya juga di dekat SMA Kejayan, jadi saya dekat sekali dengan tempat kerja saya. Jadi saya menganggap tempat kerja saya ini halaman rumah saya. Jadi karena sangat dekat. Jadi meskipun saya mau bolak-balik 10 kali pun dari tempat kerja ke rumah itu bisa terjadi dan tidak capek. Karena sangat dekat. Kalian olahraga, Bu ya? Putra saya 2 laki-laki semua. Yang pertama SMA kelas 1, kelas 10. Kemudian yang nomor 2 masih SD kelas 2. Monggo teman-teman yang CGP, Bapak PP, kalau misalkan ingin menghirup udara persawahan, silahkan pergi ke Kejayan, karena sekolah kami kanan dan kirinya masih sawah, Bu Ros. Oh, masih enak hamparan berarti. sawah. Berarti udaranya segar. Oksigennya masih bagus di sini, Bu, tapi cuacanya panas. Oh, Tapi persawahan. Jadi mungkin tidak seperti teman-teman yang di Sukoharjo, kalau di pinggir jalan raya kami masih jalan masuk. Dari jalan raya itu masih ada jalan masuk begitu, persawahan. SMA Kejayan ada di situ, rumah saya ya di depan sekolah situ. Mungkin itu sementara, nanti saya juga mohon bimbingannya Bu Rosma dan mohon juga ke teman-teman CGP maupun Bapak PP untuk membimbing saya, karena saya di guru penggerak ini juga masih belum banyak paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sama-sama belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan lanjut, siapa lagi? Ibu Novita. Silakan Bu Novita. Ya. Ya, baik Bu Ros. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat siang. Selamat siang. Ya, salam kenal dari saya Bu Ros. Dan juga teman-teman semua. Ini kebetulan untuk teman-teman memang sebagian ada yang sudah kenal Bu Ros. Jadi karena kita berada di satu kabupaten, kita sudah kenal Bu Ana, itu teman saya kuliah dulu, terus ada Bu Mimi dan yang lainnya. Baik, saya mengajar di SMP Negeri 2 Wonorejo di Kabupaten Pasuruan itu dengan Bu Iza Laila juga satu sekolah dengan saya. Ya, jadi saya di SMP 2 Wonorejo mulai tahun 2006 pengangkatan CPNS pertama sampai dengan sekarang. Kalau aslinya bukan asli dari Pasuruan, Ibu. Jadi kalau asli sebenarnya orang tua saya dari Jogja dan Solo. Tapi saya mulai lahir sampai SMA itu di Jakarta. Kemudian kuliahnya di Jogja, rezekinya di Pasuruan, terus sekarang tinggalnya di Malang. Gitu. Oh. Keliling-keliling ya Bu. Jadi silakan kalau Ibu mau ke Jogja, saya juga bisa nanti mengantar ke daerah-daerah di Jogja. Pasuruan juga saya kurang lebihnya tahu. Di Malang juga sekarang banyak objek Ibu. Oh, ya. Silakan kalau mau ke Moga daerah itu bisa. Ya. Iya. Anak saya 3, 1 laki dan 2 perempuan. Yang paling besar itu kelas 12 dan yang terakhir kelas 9. Ya, jadi mungkin itu saja perkenalan awal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada yang angkat tangan Pak Lukman. Halo. Buka dulu maskernya Pak Lukman, biar kelihatan wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mau lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu nih. Mohon izin menghadiri. Perkenalkan, nama saya Pak Lukman dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat fresh ini ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan dalam belajar, khususnya di pendidikan guru penggerak ini. Untuk lokakarya perdana kemarin luar biasa ya. Kita sudah mengenal ya dan belajar menggambar Bapak Ibu. Nah, ini kemarin juga menarik. Ternyata setelah kita ulas itu ada kaitannya juga terkait dengan karakter maupun hal-hal yang perlu digali. Misalkan kemarin Bapak Ibu, saya itu menggambar sepeda ontel Bapak Ibu. Nah, itu juga ternyata secara faktanya itu ini ada keterkaitan. Ada yang menggambar lampu, terus ada yang memasak itu ya. Itu juga ada. Contohnya, sebelum kita berangkat ke sekolah, itu kan kita harus sarapan dulu Bapak Ibu ya. Nah, itu juga ada keterkaitan. Jadi harapannya dengan adanya guru penggerak ini, kita belajar Bapak Ibu, merubah mindset kita dari belajar konvensional menjadi paradigma baru Bapak Ibu, yang khususnya berpihak. Apa ya? Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan terakhir mohon bimbingnya Ibu Rosmawati ya, selaku pengajar di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lukman. Sama-sama, salam kenal ya kita ya. Semoga kita semangat nanti ya sampai 9 bulan ke depan, masih lama Bapak Ibu. Baru lokakarya pertama dan hari pertama di LMS ya. Ya. Baik, silakan Ibu Aris. Iya. Bu Aris Trap Silowati. Silowati ya. Oh ya, Terima panggilannya kasih, Ibu apa? Bu. Ibu apa, Bu? Ibu Aris. Iya. Oh, jadi kalau Iya. panggil ini nanti dikira orang Pak Aris. Laki-laki, iya betul. Iya. Sering itu, Bu. Sering itu seperti itu. Untung orang Iya. lihat baca di belakangnya ya, Bu. Iya, terima kasih. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Novita. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Aris Trapsilowati. Panggil Bu Aris. Kebanyakan biasanya kalau tidak tahu hanya nama depannya saja, betul seperti yang disampaikan oleh Bu Ros, itu dikira laki-laki, biasa dipanggil Pak Aris. Tidak apa-apa. Yang penting Aris Trapsilowati itu nama saya dan saya bangga atas nama tersebut karena itu adalah doa dari orang tua saya. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan. Saya mulai mengabdi sejak tahun 2006 bersama rekan saya yang seangkatan, Bu Novita Ristanti dan juga Bu Izatul Laila. Pengajar praktik saya di sini Pak Gun, beliau tidak terlalu jauh rumahnya dengan Pak Gun. Rumah saya juga berada di kawasan Jalan Raya Surabaya Malang,
tepatnya di Desa Suwayiwo, depannya perusahaan PT HM Sampurna. Saya lahir, kalau secara akte lahir dari Pasuruan, tempat tanggal lahirnya secara akte, secara de jure-nya, tapi secara de facto-nya saya lahir di Trenggalek, Jawa Timur. Saya mengajar IPA mengajar IPA untuk bidang studi background pendidikan saya yang pertama fisika, kemudian yang kedua IPA. Saya sudah menikah, saya mempunyai 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mohon maaf, mungkin nanti saya juga akan mohon bimbingan dari Bu Ros dan juga Bun apabila nanti ada mengalami kesulitan. Saya juga mohon maaf apabila beberapa hari ini saya dan juga Bu Iza terlambat mengikuti kegiatan atau lari-lari karena jadwal kami padat. Ini saya dan Bu Iza berada di Hotel View untuk mengikuti diklat dari IPA. Demikian perkenalan saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajukan praktek Pak, jadi kurang ini Pak sama teman-teman nih. Jadi lanjut aja dulu. Ya. Iya. Halo, Bu Ros, bolehkah saya duluan? Baterai saya mau habis. Lopet. Bu Ros mana ya, Bu Ros? Speakernya Bu Ros. Assalamualaikum, Bu Ros. Bu Rosnya ke-mute. Bu Rosnya masih. Oh iya, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Mohon izin saya duluan, Bu Ros, ngapunten. Ya, lanjut boleh, silakan. Karena lopet nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Ros selaku fasilitator kami, kemudian Pak Khairul Anwar selaku pengajar praktek kelompok kami, teman-teman guru yang hebat, Pak Gun, mohon maaf Pak Gun, selaku pengajar praktek juga ngapunten, kelompok B gitu ya, Bapak Ibu yang hebat-hebat, Masya Allah luar biasa. Saya bersyukur sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru yang hebat, sehingga aura positif, energi positif itu menular kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga sampai 9 bulan ke depan, bahkan seterusnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari dengan baik. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Izatul Laila, biasa dipanggil Bu Iza. Saya mengajar sama dengan Bu Novita Ristianti, yaitu di SMP Negeri 2 Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Saya lahir di Lamongan, sekarang tinggalnya di Malang, ngajarnya di Pasuruan, jadi mungkin sama dengan Novi ya, banyak tempat yang kita kunjungi. Anak saya alhamdulillah 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang pertama alhamdulillah sudah lulus kuliah dan mondok. Yang kedua sekarang kuliah semester 1. Yang ketiga SMK kelas berapa ya? Kelas 11. Kemudian yang keempat masih TK. Alhamdulillah saya diberikan amanah 4 orang anak, walaupun sekarang saya harus membersamai anak-anak sendiri. So, apalagi ya yang mau diperkenalkan? Untuk
background pendidikan saya sebenarnya bukan dari pendidikan Ibu Bapak. Jadi saya itu merasa tersesat di jalan yang benar, alhamdulillah. Background saya itu sains, basicnya IPA murni dari UB. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan saya di jalan ini karena saya ingin hidup saya lebih berarti untuk orang lain. Makanya ketika kemarin perkenalan itu saya menggambarkan diri saya sebagai sebuah lampu dengan harapan saya ingin menjadi pelita, saya ingin menjadi penerang bagi keluarga saya, bagi anak didik saya, dan bagi orang-orang di sekitar saya semampu yang saya bisa. Demikian sekilas perkenalan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elmi, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Pak Rahma. Lukman, matikan mic Pak Lukman. Mic-nya apa ya? Lukman, matikan mic Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bu Rosma selaku fasilitator kami dan Pak Gunawan yang saya hormati juga. Maafkan kemarin namanya sempat saya ganti. Ya, nama saya Bu Elmia Sari. Saya mengajar di SDN Wonokerto. Kebetulan rumah saya dekat dengan Pak Gun, satu kelurahan, satu desa, Desa Lemah Bang, di depan pabrik biskuit Inafood. Monggo Bapak Ibu yang mau mampir ke rumah nanti saya persilahkan monggo karena dekat dengan rumah Pak Gun, sekalian mampir ke rumah Pak Gun sama-sama. Ya Bapak Ibu, saya merasa bersyukur bisa menjadi satu bagian dari perubahan ini, yaitu di guru penggerak. Saya berharap dengan bimbingan dari Ibu Fasilitator dan Pak Gun selaku pengajar praktek, kami bisa melalui 9 bulan ini dengan aman. Dan semoga bersama teman-teman semuanya kita kompak menjalani apapun rintangan yang ada di dalamnya, supaya kita bisa lulus bersama, berkolaborasi bersama, sehingga tercapai apa yang namanya perubahan itu. Ya, demikian perkenalan dari saya Bu, tapi sebelumnya bolehkah saya baca puisi Bu, baru buat? Oh, silakan Ibu. Nah, sangat kreatif itu, iya, silakan. Ini saya baru buat berhubungan dengan CGP. Tapi kalau tidak bagus, harap maklum nggih. Nanti Pak Lukman yang memperbaiki. Nggak dengar dia orangnya. Saya buat puisi ini berhubungan dengan CGP saat ini Bu ya. Judulnya Jodohku. Jodohku, wahai jodohku, aku begitu merindukanmu. Melalui LMS kita dipertemukan. Walimu Mas Menteri, sedang waliku kepala sekolahku. Jodohku, saat ini kandunganku seusia jagung. Ya, belum genap 1 minggu. Meski begitu, aku jaga kandungan ini sepenuh hatiku. Kau tinggal daku bertugas ke penjuru negeri. Jodohku, aku yakin kau menyayangiku.
Buktinya, kau kirim fasilitator dan PP untuk menjaga kandunganku. Kau semai bibit inovasi dan perjuangan. Nanti, jika saatnya tiba, 9 bulan 10 hari tepatnya, aku menanti kelahiranmu itu. Dan kelak ku namai kau dengan perubahan. Demikian puisi saya. Tepuk tangan untuk Ibu Elmi, luar biasa. Bukan main ya Bu, kreatif Maaf. sekali ya. Baik, Ibu, Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Nasar ya, Pak Nasar baru hadir ya, mana Pak Nasarnya? Halo. Silakan. Yang belum? Saya belum, Bu. Ayo silakan Bu, langsung Iya. aja Bu. Nah iya Ibu Ana ya, Terima silakan Bu Ana. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zuyina. Sudah disebutkan tadi bahwa instansi kita adalah sama dengan Pak Irfan dan juga alma maternya sama dengan Bu Novita. Jadi alma mater. Saya mengajar, yang saya dengar tadi Bu Novita juga CPNS-nya dengan Bu siapa tadi yang tahun 2006 ya. Ternyata kita sama-sama berangkatnya tahun 2006. Tapi saya waktu itu berangkat dari guru kontrak juga. Guru kontrak selama 3 tahun yang sekarang adalah tempatnya Bapak Bapak guru penggerak kita, Pak Anwar. Pak Anwar sekarang ada di Yadika, ya. Saya dulu pernah di Yadika juga 3 tahun guru kontrak. Kemudian sampai saat ini berada di SMKN 1 Wonorejo. Di samping itu saya juga mengajar di UT Malang sebagai tutor mulai tahun 2016 itu sampai sekarang. Dan itu tidak mengganggu aktivitas saya sebagai PNS kedinasan yang mana mengajar tutornya adalah pada hari Sabtu di sore hari, malam, dan juga Minggu. Jadi waktu sudah free dari PNS itu. Jadi seperti itu. Rumah saya ada di Mbeci, Bu. Jadi rumah saya ada di Mbeci, 18 kilo kalau ke Wonorejo. Wonorejo memang area pondok pesantren, Bu. Jadi kita vokasinya adalah vokasi yang unik daripada yang lainnya, SMK yang lainnya, karena di sini adalah disekelilingi oleh lembaga-lembaga agama dan di dalam naungan Bapak Wakil Bupati Gus Mujib Imron. Jadi Wakil Bupati Pasuruan itu mempunyai pondok yang namanya Aliasini dan mempunyai beberapa lembaga terpadu Aliasini, diantaranya adalah SMKN 1 Wonorejo. Dan alhamdulillah saya ditempatkan di sini, otomatis kita adalah istilahnya penerus mencetak anak-anak yang istilah digital milenial dalam lingkup santri gitu loh. Jadi memang benar-benar berapa persen itu anak pondok dan lingkungannya adalah asramanya juga dikelilingi pondok, dari sekolah ini dikelilingi asrama pondok baik laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu. Itu saja dari perkenalan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana, udah panjang lebar ya memperkenalkan diri. Tapi wilayah yang Ibu sebutkan tadi juga saya belum pernah ke sana, jadi nggak ngerti juga. Halo Pak Irfan, mau dong? Halo Bu. Mau bagi-bagi makan siangnya. Baik, silakan. Ya, Ibu Pak Nasar, Pak Ahmad Nasar, apa panggilannya Pak Ahmad apa Pak Nasar ya? Iya, Pak Nasor. Oh iya, silakan Pak Nasar. Ini mengapunten karena kesamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nasor dari SMPN 2 Sukorejo.
Kabupaten Pasuruan. Ini saya mengajar mata pelajaran IPA. Dan alhamdulillah di sini saya bisa bergabung dengan guru-guru hebat yang akan meneruskan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, semoga kita bisa bergerak dan bersama tentang Kabupaten. Nuwun, Bu Rosmawati. Iya. Iya Pak Nasar, tadi kan belum kenal saya ya. Saya tuh dari Bengkulu Pak Nasar. Jadi kalau nanti mau komunikasi dengan saya pakai bahasa Jawa saya nggak ngerti. Jadi kalau ini ya bahasa yang kira-kira saya bisa aja lah ya. 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 Terima kasih Pak Nasar. Ya baik, silakan yang belum. Saya Bu. Ya silakan Ibu Mimi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Ros. Salam hormat saya. Bu Ros juga untuk Pak Gunawan selaku PP dan Pak Anwar selaku PP saya juga. Perkenalkan, nama saya Mimi Mahyuni. Saya kebetulan bekerja di SMP 2 Kejayan. Ya, lokasi dekat Wonorejo, dekat juga dengan daerah Kejayan, SMA Kejayan ya, terdekat satu wilayah dengan Bu Nini tadi. Kalau Bu Nini di SMA, tapi saya di SMP-nya. Saya memiliki 3 putra, 3 anak. Yang pertama sudah berkeluarga dan alhamdulillah sudah punya 1 cucu. Sama Bu kita. Yang kedua, insya Allah nanti yang kedua itu sudah wisuda tanggal 26 besok, mohon doanya. Yang kedua lulus D3, nanti tanggal 26 baru wisuda, mohon doanya. Yang terkecil baru usia berapa, 8 tahun, yang sekarang duduk di kelas 2 SD. Ya. Mungkin di antara teman-teman semua ini saya yang paling tua Bu ya. Dan mohon maaf kalau tadi malam ya, kemarin malam Bu ya, mengganggu Bu Ros ya, karena memang ada sedikit kesibukan di rumah, saya sudah utarakan kemarin. Saya terima kasih sekali support-nya baik dari Bu Ros maupun dari Pak Anwar, dari teman-teman yang lain. Saya termasuk orang yang jadul Bu, IT-nya nggak mumpuni sekali. Jadi mohon maaf kalau saya harus bertanya-tanya ke sana ke sini, apalagi dan kebetulan alhamdulillah kepala sekolah saya buka PP Bu Endang. Tidak ada kesulitan di siang hari saya bisa tanya ke beliau, tapi kalau malam hari saya bingung. Malam alhamdulillah Bu Nini itu juga standby ya, standby dan bisa selesai akhirnya saya bisa selesai alhamdulillah. Terima kasih, ini support-nya yang sangat memotivasi saya, ternyata saya tidak sendiri begitu. Mungkin nanti di 9 bulan ke depan saya pun akan berusaha tepat waktu insya Allah, karena bagaimanapun saya pun juga ingin menerapkan tepat waktu di sekolah Bu ya. Jadi kalau rasanya malu jika harus terlambat. Kata kemarin memang harus ada kesibukan sehingga saya lalai, mohon maaf. Ya, itu pun tidak sengaja. Saya insya Allah saya selesaikan tugasnya tepat waktu. Ya, di sekolah kebetulan saya membantu di kesiswaan Bu. Jadi akan opera-opera ya mungkin ya, akan opera-opera anak-anak dengan apa ya, harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan, terutama di kedisiplinan. Makanya kemarin ketika saya tulis yang belum mengerjakan pretest gitu, rasanya malu sekali. Kenapa harus terlambat ya Bu Ana ya? Tapi alhamdulillah terselesaikan. Untuk ke depan saya terima kasih sekali
pada Pak Anwar kadang-kadang masih menerima curhatan saya, Pak saya itu tidak bisa begini, tidak bisa begini. Ya, ini mungkin nanti ada beberapa teman yang saya ingin silaturahmi ke rumahnya untuk belajar bareng Bu, karena kebetulan saya di SMP ini sendiri, di sekolah saya sendiri, Kalau tapi sama Bu sama Iza tadi kan satu sekolah. Barangkali jika ada kendala enak, kalau mau rundingan mau apa diskusi itu kan enak. Tapi kalau sendiri, saya mohon nanti jika saya bertamu entah ke rumahnya Bu Nini atau ke rumahnya Mbak Nita yang jauh di mana Mbak Nita Pandaan ya, itu karena saya ingin belajar bersama. Itu aja perkenalan saya. Mohon maaf dan terima kasih sekali pada Mbak Nini, Bu Rosta maupun Pak Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang belum silakan singkat ya, karena kita nanti akan membahas sedikit tentang kegiatan kita kegiatan pembelajaran kita nanti. Silakan. Masih adakah? Halo. Pak Firdausi ada ya? Pak Firdausi, Muhammad Firdausi ada ya? Pak Nurdai? Oh ya Pak Nurdai. Pak Nurdai tadi rapat di WA itu loh Bu. Oh iya. Makanya rapat wali murid apa? Oh iya. Baik. Kalau sudah nggak ada lagi yang mau berkenalan, saya ingin membahas sedikit tentang pembelajaran kita Bu ya. Memang betul yang disampaikan Ibu Bimi, jika kita sudah melewati waktu yang ditentukan, maka secara otomatis sistemnya akan tertutup sendiri. Nah, jadi agak panjang jadinya prosesnya. Kita minta bantuan lagi ke admin gitu ya. Adminnya nanti nanya lagi ke saya, jadi bolak-balik. Makanya waktu instruksi yang pertama saya mengingatkan untuk tidak tidak menunggu batas akhir. Nah, ketika kita menunggu batas akhir, itu sistemnya otomatis tertutup. Kita sudah tidak bisa masuk gitu. Itu ya. Iya Pak Anwar tadi angkat tangan ya Pak Anwar. Oh oke Bu, saya tadi kayaknya perkenalannya belum. Jadi, oh ya, silakan Pak Anwar. Saya enak dari tempat tadi, dari perjalanan pulang. Iya, tadi suaranya nggak jelas tadi. Sekarang bisa didengar Bu ya? Bisa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, kalian Pak Ibu hebat. Saya belajar banyak dari jenengan semua Bapak Ibu. Salah, saya malah yang belajar dari jenengan semua. Saya masih masih tahap proses ini. Ya. Saya Khairul Anwar Bu. Asli Kondang Wetan, rumah saya di Bajangan. Kalau sekarang saya tinggal bersama kebetulan anak dari istri yang satu-satunya Ibu, ya, masih satu anak saya di daerah Pesona Candi, Kota Pasuruan, itu Gadung. Saya tinggal di sana. Itu seharian saya sebagai guru luar negeri seperti Pak Irfan tadi. Ya. Saya juga luar negeri di SMP di Bangil, Bapak Ibu. Dan ilmu saya sangat minim, Bapak Ibu. Mohon bimbingannya juga. Nanti kita belajar bareng-bareng, Bu. Pak, ya. Terus yang lebih banyak belajar nanti saya. Saya cuma menjadi teman buat jenengan semua. Seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi, Bapak Ibu, atau ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, langsung aja. Itu saja. Sekilas informasi tentang saya. Kalau saya tanya umurnya berapa, Pak? Umur Bu, oke. Kalau umur kelihatan masih 18, enggak Bu. 31 Bu.
Nah, itulah Saya sepertinya usia paling 31. muda ya di kelas kita gitu, Bu, Bapak. Iya. Statusnya Saya itu, Bu. Iya. Pak Anwar statusnya. Statusnya tadi punya istri 1. ya, Oh, punya saya satu. punya anak 1, Bu. Pak, saya punya anak 1. Itu yang pertama, bukan satu-satunya. Perlu ditanya statusnya tadi, soalnya di sini kan sudah banyak yang emak-emak punya anak gadis gitu, Pak. Iya. Jadi harus memahami karakter emak-emak ya, Bu. Iya, betul. Ya, Bu, saya berusaha memahami. Menjadi pendengar yang baik lah buat Bapak Ibu. Menjadi pendengar curhat-curhatan dari Bapak Ibu semua. Apalagi tentang pendidikan mungkin Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau saya masih belum bisa maksimal untuk mendampingi, tapi saya berusaha untuk memberikan semua kemampuan saya. Intinya kita bersama belajar Bapak Ibu. Nah, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Sip. Semangat. Baik Bapak Ibu ya, jadi kita di pembelajaran di LMS ini nanti saya akan mendampingi Bapak Ibu belajar di LMS. Jadi semua yang penugasan yang ada di LMS itu saya lah yang akan melihat jawaban Bapak Ibu, melihat tugas Bapak Ibu, membimbing, mendampingi, itu tugas saya ya sebagai fasilitator. Nanti di Lokakarya itu kan sudah ada pendamping praktek yang siap mendampingi Bapak Ibu di lapangan. Di samping itu juga pendamping praktek juga kan nanti mendampingi Bapak Ibu di sekolah. Jadi kami bertiga tentunya akan bekerja sama untuk mendampingi Bapak Ibu agar semuanya nanti bisa maju bersama gitu ya. Jadi di dalam kelas ini saya sangat berharap kita semuanya kompak, tidak saling ingin maju sendiri, karena maju sendiri juga tidak enak, Bu. Nanti ada teman kita yang tertinggal, ayo kita bantu sama-sama gitu ya. Tidak usah ingin menonjol sendiri, sama-sama kolaborasi gitu. Jadi ketika ada teman kita yang mungkin tertinggal, saling mengingatkan, saling berbagi gitu ya, saling berbagi, tidak usah merasa rugi untuk berbagi. Jadi tidak ada yang merasa pintar sendiri, menonjol sendiri gitu, karena pengalaman saya kemarin di kelas-kelas yang kemarin itu ada yang seperti itu, sepertinya ingin sendiri gitu ya. Jadi pada akhirnya dia dimusuhi gitu. Saya berharap untuk kelas ini kita tidak terjadi seperti itu. Kita sama-sama gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan juga tentang LMS adalah Bapak Ibu di sini bukan mengejar conteng hijau. Gitu ya. Jangan memikirkan, wah saya belum centang hijau, wah saya ini, yang penting cepat centang hijaunya. Bukan centang hijaunya yang terpenting, tetapi pemahaman Bapak Ibu terhadap konten yang ada di modul gitu ya. Jadi karena ini nanti berkelanjutan, akan dipraktekkan, akan diterapkan di sekolah Bapak Ibu sendiri, makanya lebih baik kita pahami dulu. Nah seperti kemarin mulai dari diri ya. Jadi alurnya tetap alur merdeka, modulnya nanti kalau modul 1 itu kalau tidak salah ada 4 modul, tetap setiap modul itu alurnya tetap alur merdeka yang dimulai dengan mulai dari diri, merefleksi diri gitu ya. Nah, jadi setiap pertanyaan-pertanyaan itu jawablah dengan pengalaman kita sendiri gitu Bapak Ibu. Kan sebelum kita ini sudah angkatan 4 ya. Sebelum angkatan 4 kan ada angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi ada juga pengalaman di kelas yang kemarin yang saya bimbing, itu dia mengambil tugas dari sepupunya yang ada di Jakarta gitu ya. Jadi memang ada sedikit-sedikit yang sesuai, tetapi kan tidak bisa kita meniru betul begitu ya. Jadi pengalaman kita dengan pengalaman orang lain tentu berbeda. Sekolah kita dengan sekolah lain juga berbeda. Jadi maksud saya tidak usah langsung diambil, langsung yang itulah dikirim. Yang penting centang hijaunya sudah dapat gitu. Karena intinya kita bukan mengejar centang hijau gitu Bapak Ibu. Nah,
Kemudian kalau untuk pembelajaran di LMS, ketika Bapak Ibu benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sana, saya kira karena kita Bapak Ibu ini kan orang-orang hebat Bapak Ibu, sudah lolos dari beberapa ribu orang yang mendaftar, sudah sampai ke tahap ini, berarti Bapak Ibu memang betul-betul orang-orang hebat gitu ya. Artinya saya tidak perlu terlalu kita di sini bukan saling menggurui, tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah bisa belajar sendiri karena kita juga adalah orang dewasa yang tidak perlu selalu terlalu di istilahnya itu ya. Yang jelas ketika Bapak Ibu mempelajari LMS, membaca petunjuk-petunjuk yang ada di sana, dan setiap hari insya Allah dari jam 7 paling lama jam 9 saya selalu mengarahkan, kita tetap berkomunikasi lewat WA group. Kalau memang ada sesuatu yang penting disampaikan, yang memang Ibu merasa agak sungkan menyampaikan di WA group, silahkan sampaikan ke saya secara japri ya. Terus kalau Bapak Ibu itu berhalangan berhalangan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang ada, saya berharap ada pemberitahuan ya, ada pemberitahuan. Kemudian tentang daftar hadir, kemarin ada yang bertanya gimana ngisi daftar hadirnya, bagaimana cara untuk masuk gitu ya. Nah, jadi untuk daftar hadir Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa daftar hadir itu tidak setiap hari ada diisi ya. Daftar hadir itu hanya hari-hari tertentu saja. Misal di ruang kolaborasi itu ada daftar hadirnya. Dan saya kan melihat kalau Bapak Ibu memang hadir di ruang kolaborasi atau waktu diskusi ya saya centang. Berarti Bapak Ibu hadir gitu ya. Kemudian ada juga di forum diskusi. Nah, di forum diskusi itu ada juga biasanya penilaian daftar hadirnya. Jadi sayalah yang akan menyentang daftar hadir Bapak Ibu, kecuali di ruang elaborasi. Elaborasi konsep itu biasanya ada linknya nanti yang dikirimkan oleh admin gitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu sekilas yang ingin saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan silahkan. Saya Ibu. Ya, silahkan Ibu Nini. Terima kasih Bu Rosma. Ya. Yang saya tanyakan begini Bu, saya kemarin kan yang bertanya ke Bu Rosma perihal daftar hadir itu memang saya dapati tanggal 19 mulainya ada daftar hadir. Nah, kemarin kalau misalkan kita mengikuti dan kita tidak atau kelupaan mengisi daftar hadir, sudah dihandle oleh Bu Rosma, nggih. Jadi misalkan kita mengikuti tapi kita tidak di situ tidak menentang daftar hadir, sudah otomatis kita hadir karena memang kita hadir. Nah, yang ini ingin saya tanyakan ini perihal materi, Bu. Jadi saya sempat melihat materi-materi itu kan ada pertanyaan, kemudian kita diminta untuk memberikan pendapat. Nah, tapi itu bukan atau belum mungkin ya, mungkin belum diberikan tugas itu belum diberikan. Tapi misalkan semacam di Moodle itu kan materi bisa di-share semua. Kami sebagai anggap saja saya sebagai siswa, saya bisa searching atau melihat keseluruhan materi secara mungkin sekilas atau oh ini yang nanti akan saya ini. Nah, mungkin pertanyaan saya begini Bu Rosma, kalau misalkan saya belum ada perintah, ini seandainya ada perintah, di situ saya ada komentar, saya mengomentari, misalkan kalau misalkan anak sekolah ya Bu Rosma, misalkan KD 1, KD 2 begitu. Nah, ternyata di KD 2 itu saya kok ingin mengomentari di materi ini. Itu diperbolehkan apa belum diperbolehkan atau sesuai instruksi? Jadi kan nanti pasti akan ada instruksi dari Ibu untuk
oh untuk hari ini tagihan tugasnya begini, mungkin seperti itu. Nah, mungkin saya ingin kok ini tugas yang materi saya lagi mood, lagi punya ide begitu, saya tuangkan. Nah, itu diperbolehkan apa tidak? Terima kasih. Baik, berarti maksud Ibu itu duluan apa namanya itu membuat tugas ya di LMS gitu ya, lebih dulu dari jadwal gitu ya. Misalnya hari ini ruang kemarin kan mulai dari diri, besok kan itu konsep apa itu eksplorasi konsep. Ya, Ibu sudah mau mengisi itu gitu ya. Misalkan pas ada ide begitu Bu. Mudah-mudahan Ibu terus ada ide nanti ya Bu ya, supaya duluan terus. Sebenarnya kalau saya sendiri itu tidak masalah, silahkan aja kalau memang mau mengisinya terlebih dahulu. Kan tetapi apa namanya ya, yang jangan terlalu jauh begitu. Misalnya sebelum ruang kolaborasi itu kan ada apa tadi, sudah mulai dari diri tadi, konsep mandiri, eksplorasi konsep mandiri. Ya, eksplorasi konsep boleh saja. Jangan sampai terlewatkan nanti terlalu berlebihan gitu ya. Tapi kalau modul setelah itu fitur setelah itu silahkan saja. Ada pertanyaan lagi ya Bu Rosma. Apakah nanti setiap tugas itu pasti kami awal sudah diberitahukan ya Bu Rosma? Misalkan tugas yang hari ini, nah, saya kan khawatir, saya karena di sekolah saya hanya saya sendirian Bu Rosma, maksud saya memang saya banyak teman di sini, ada Bu Elmia, ada Bu Nita yang insya Allah siap, misalkan ditanya pun pasti beliau-beliau akan membantu. Tapi saya khawatir kalau saya tuh kok ketinggalan begitu loh Bu. Jadi karena mungkin belum percaya diri karena sendirian di sekolah itu loh. Ya, gini Bu. Jadi nanti ketika tugas itu seperti ini contohnya, mulai yang kemarin, tugas yang kemarin. Kalau ada Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas kemarin, insya Allah saya akan mengingatkan begitu. Pasti saya ingatkan. Nah, biasanya saya ingatkan lewat Japri, ini belum diselesaikan tugas yang kemarin gitu. Nah, kan saya cek itu, saya baca tugas Bapak Ibu, saya cek siapa yang belum, sudah jam segini belum gitu kan. Nah, untuk yang kemarin alhamdulillahnya itu sudah selesai, makanya saya tidak ada mengingatkan. Tapi kalau ada yang belum menyelesaikan tugas, akan saya ingatkan gitu. Karena itu tugas saya mengingatkan CGP gitu. Terima kasih Bu Rosma. Ya. Pak Lukman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosma dengan kesempatan. Mohon izin bertanya Ibu terkait LMS. Ini sudah terbukti Ibu. Untuk akses internet itu kan kalau saya akses LMS di pukul 8 pagi sampai dengan jam ini ya 2 siang itu alhamdulillah lancar Ibu. Nah setelah itu saya coba aksesnya sekitar maghrib ya, itu mohon izin Bu, muter-muter terus Ibu. Nah mungkin apa di LMS itu semakin banyak yang mengakses, terutama di malam hari itu, apakah juga ini apa ngapunten seperti ini muncul menu-menunya, tapi setelah kita klik itu ada item-item itu yang ini Bu, tertutup. Itu ya mungkin apakah Bapak Ibu di sini juga sama mengalami senasib dengan saya. Berarti gangguan ya Pak Lukman ya. Iya mungkin itu. Terus yang kedua, yang terakhir,
di situ kan ini Bu, apa kemarin sudah juga saya kerjakan terkait dengan poin merdeka Ibu. Itu di MS Word. Pertanyaan mungkin ini Bu, terkait dengan pengerjaan tugas itu mungkin ada semacam ini Bu, tutorialnya Ibu. Nanti mungkin kita bisa belajar. Sebentar, ini saya ngambil itu dulu. Bentar. Siap. Semangat Pak Lukman. Semangat. Lanjut. Ya, ada mana ya? Silakan ya. Sama nih apa di mungkin ada semacam tutorialnya. Kan banyak punya itu Bu. Banyak menunya dan mungkin ini untuk durasi waktunya itu kan ini Bu. Selain saya ini ini juga saya ditugaskan di EDC Bu terkait dengan upskilling reskilling ini. Mungkin itu tadi mungkin lebih ke ini Bu, apa tutorial sama manajemen. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ibu mohon izin masih ter-unmute. Pertanyaan yang terakhir tadi kurang jelas saya, Pak. Yang ini Bu, apa poin merdeka tadi Bu? Itu mungkin bisa di ini Bu, dibeli clue-nya. Nanti kan kita bisa melengkapi apa-apa yang mungkin ada kekurangan itu di tugasnya. Atau nuhun Ibu. Oke. Alur merdeka ya. Minta penjelasan begitu Pak ya maksudnya ya? Oke. Oke, ntar. Saya buka dulu sebentar. Buka di HP. Betul. Iya. Baik, alur merdeka ya. Alur merdeka itu kan Bapak Ibu sudah tahu saya singkatannya ya. M itu mulai dari diri. Mulai dari diri itu kan lebih ke merefleksi diri tentang materi, tentang judul modulnya itu ya. Jadi di sana tugas Bapak Ibu merefleksi diri apa yang sudah kita lakukan berkaitan dengan isi modul gitu. Kemudian masuk ke eksplorasi konsep. Nah, yang E-nya di situ kita diberi diberi petunjuk, dikasih materi-materi. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan materi yang ada. Biasanya ada berupa video, ada berupa narasi, ada bermacam-macam lah kalau di eksplorasi konsep itu. Nah, di situ itulah materi-materi modul yang sedang kita pelajari. Nah, pertanyaan-pertanyaannya di sana berkaitan dengan materi gitu ya. Kemudian masuk ke ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi itu biasanya itu ada 2 kegiatan. Nah, yang pertama itu kita mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan sesuai dengan modul apa yang dipinta di modul itu. Nah,
kalau kita membaca eksplorasi konsep itu dengan dengan pemahaman, di ruang kolaborasi itu tidak ada kesulitan. Nah, di ruang kolaborasi itu juga biasanya kan kita dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Jadi kerjanya itu kerja kelompok. Nah, di kerja kelompok itulah biasanya akan tergali pengalaman kita di sekolah, kemudian apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan modul yang sedang dipelajari begitu. Kemudian di hari berikutnya itu di ruang kolaborasi juga itu ada presentasi. Di situ juga biasanya itu kan ada, karena kita di situ diskusinya diskusi kelas. Jadi di situ banyak masukan-masukan dari teman-teman CGP lain gitu. Disitulah juga kita menambah ilmu kita dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita gitu ya. Kemudian masuk ke refleksi terbimbing. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari, sudah kita buat, baru kita ada refleksinya, refleksi terbimbing. Itu biasanya juga didampingi oleh fasilitator, tetapi melalui LMS gitu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengikuti alur Merdeka itu tidak ada yang berat sebenarnya. Gitu ya. Kemudian masuk ke demonstrasi kontekstual. Nah, di demonstrasi kontekstual itu biasanya kita diminta untuk mempraktekkan, belum mempraktekkan apa yang sudah kita buat tadi di bagaimana pelaksanaannya atau perencanaannya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Akan ada petunjuknya terus nanti Bapak Ibu. Tidak usah dulu cemas dengan itu. Selanjutnya ada ruang elaborasi pemahaman. Nah, itu biasanya bersama instruktur secara virtual. Nah, di situ ada daftar hadirnya, nanti linknya biasanya dikirim oleh admin gitu. Kemudian yang selanjutnya Merdeka K ya, koneksi antar materi. Nah, di koneksi antar materi itu kita diajak lagi untuk menghubungkan koneksi-koneksi yang materi-materi yang sebelumnya begitu. Jadi terhubung semuanya nanti. Nah, itu juga petunjuknya nanti sangat jelas gitu ya. Selanjutnya berakhir dengan aksi nyata. Jadi setiap modul ada aksi nyatanya, cuman biasanya aksi nyatanya itu ada yang masih berupa perencanaan, karena aksi nyatanya itu kan ada juga yang laporan seperti itu. Jadi sesuai dengan petunjuknya juga. Nah, di aksi nyata itulah nanti Bapak Ibu didampingi juga oleh pendamping praktik gitu ya, pendamping praktik untuk pelaksanaannya di lapangan gitu Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas gambarannya saja. Pak Lukman. Gimana Pak Lukman? Terima kasih Ibu untuk paparannya. Alhamdulillah ini sudah dapat clue-nya ini Bu. Matur nuwun. Kemudian untuk ini ya, untuk tadi yang katanya sinyalnya muter-muter pada jam-jam segitu, sinyalnya muter-muter, saya kira mungkin betul yang cara Pak Lukman tadi diketik dulu jawabannya di Word, pas nanti sinyalnya lagi bagus baru dikirim linknya saja. Kan tidak harus dicatat di ini Bu, Bapak Ibu, tidak harus di LMS, bisa juga di Word, nanti linknya yang dikirim. Itu boleh-boleh saja. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan. Saya lagi Bu ya. Adakah yang lain dulu? Kasihan nanti yang lain nggak dapat kesempatan. Saya Bu. Iya silakan. Iya Bu. Saya sempat membaca-baca yang di modul itu di eksplorasi mandiri. Di situ tertulis membuat video pendek, membuat puisi, atau membuat konten-konten yang lain dan dikirimkan ke
guru berbagi. Apa betul itu, Bu? Memang ada yang seperti itu nanti, Bu. Ada yang dikirim ke guru berbagi, ada yang disuruh kirim ke YouTube, ada yang simpan di Google Drive, ya macam-macam, Bu. Kita ikuti saja dulu, Bu, pelan-pelan, nggak usah harus dipikirkan dulu. Ikuti selangkah demi selangkah, supaya kita tidak capek duluan. Kalau Bu, semua nanti capek duluan, makanya saya tidak mau. Jadi setiap hari sedikit gitu ya. Jadi karena terus terang, Bu, saya kan IT tidak seberapa pandai, jadi nanti kalau misalkan buat video atau gini-gini nanti ya minta tolong ajari teman-teman. Iya, Bapak Ibu, nanti kan kita ada kelompok nanti, ada kerja kelompoknya. Nanti dibimbing juga sama tuh Pak Khairul sama Pak Gunawan, siap membantu. Nggak usah takut dulu, makanya jangan dipikirkan dulu. Kita kerjakan aja dulu, nggak usah dipikirkan yang belum harus kita kerjakan gitu. Oke. Matur nuwun, Bu. Terima kasih. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, mohon maaf. Ini mungkin tidak di sekitar modul, Bu ya. Saya kemarin coba ngisi simulasinya, Bu ya. Di simulasi itu di nomor 4, saya kok terkendala, kok belum centang biru, Bu ya. Simulasi yang mana, Bu? Simulasi yang di mana sebelum modul, di pendahuluan kali ya. Mungkin simulasi aktivitas mungkin. Ya, yang saya tanyakan kemarin loh, Bu ini simulasi aktivitas, Bu. Jadi pendahuluan itu ada simulasi aktivitas, mungkin memberitahu ke peserta cara-cara mengumpulkan tugas begitu loh. Ibu, begini aja nggak usah dipikirkan yang seperti itu, Bapak Ibu. Pikirkan saja yang saya berikan tugas, yang saya instruksikan. Nah, jadi yang tidak saya instruksikan tidak usah dipikirkan. Terlalu berat nanti pikirannya. Iya. Ya. Kalau gitu aja, Bu ya. Itu kan kemarin saya dikasih tahu. Kemarin saya dikasih tahu, Bu Nini, kalau enggak usah enggak usah digarap. Iya, nggak usah, itu kan ada yang garapan antara fasilitator dengan PP, ada juga antara fasilitator dengan instruktur, itu yang di pendahuluan itu. Jadi kami yang komunikasi di situ, Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu di alurnya saja, alur merdeka, mulai dari diri setiap modulnya gitu. Jadi yang lain-lain di LMS itu yang kira-kira tidak saya instruksikan, diamkan sajalah. Oh iya. Tapi tidak apa-apa, katanya Bu Nini kemarin, nggak usah digarap. Saya lalu. Kita makanya tadi saya bilang kita di sini bukan mengejar centang hijau, Bapak Ibu. Kadang yang penting centang hijau, asal-asal aja dikirim. Padahal kita tidak paham yang harus kita pelajari itu apa gitu. Nah, ya. Terima kasih. Kalau di LMS-nya itu nanti ya untuk penilaiannya itu kan tanggung jawabnya saya. Kalau di prakteknya di lokakarya, di pendampingan tanggung jawabnya PP gitu Bapak Ibu. Iya. Jadi kami sudah berbagi tugas dengan tugasnya masing-masing. Gimana Pak Khairul? Oke, terima kasih Bu. Cukup luar biasa apa yang dibahas untuk hari ini Bu. Mungkin saja Bapak Ibu, saran saya cuma menyarankan Bapak Ibu tetap enjoy saja, menikmati alur belajarnya. Jika memang ada tugas dan lainnya, pasti Ibu fasilitator akan mengingatkan kita. Jikalaupun kita yang belum selesai, pasti ada peringatan dari fasilitator juga nantinya Ibu. Jadi kita enjoy saja, nikmati alur belajarnya, kita merdeka, merdeka, benar-benar merdeka kita Bu. Iya, betul. Merdeka dengan aturan yang ada di sini itu Bu. Ya. Jadi tidak perlu risau, tidak sampai tidur, tidak. Yang penting kita sudah belajar gitu Bu, sudah belajar.
kemudian berusaha mengikuti instruksi yang diberikan oleh fasilitator dan instruktur. Nantinya jikalau memang masih ada yang bagian-bagian tugas yang belum selesai, itu pasti akan diingatkan oleh ibu fasilitator. Nah, untuk tugas saya sama Pak Gun nantinya akan aksinya lebih banyak di lapangan, Bapak Ibu. Jadi memang yang lebih memahami nantinya fasilitator dan instruktur itu yang berkaitan dengan LMS. Jadi santai saja Bapak Ibu, ya merdeka lah kita. Ya. Nah, betul. Bapak Ibu pasti bisa kita. Iya. Sabar yang penting gitu. Betul, itu yang ingin saya sampaikan. Nggak usah terbebani Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terbebani, waktu kita bukan sedikit, bukan pendek, panjang Bapak Ibu. Makanya kita pelan-pelan aja. Kalaupun ada nanti yang duluan mau mengerjakan tugas-tugasnya, itu luar biasa ya. Tapi saya rasa nanti sambil seiringnya jalan, seiring berjalannya waktu nanti mungkin ya kita kan kadang ada juga waktunya kita merasa kurang semangat gitu ya, kadang-kadang kita sakit. Nah, jika ada kendala-kendala tertentu yang memang tidak bisa Bapak Ibu hindari, tolong kasih tahu saya gitu ya. Kasih tahu, ini Bu saya belum bisa ngerjakan tugas hari ini karena ini misalnya, karena itu misalnya kan, supaya saya tahu. Nah, saya tidak berpikir negatif tentang Bapak Ibu. Nanti saya kira ini Bapak ini atau Ibu ini nggak disiplin gitu ya. Ini Bapak Ibu ini nggak ada minat gitu kan. Jadi akhirnya kita seuzon. Lebih baik kita memberitahu, komunikasi lebih baik gitu. Karena kita di sini satu keluarga. Saya ingin satu kelas ini nanti menjadi satu keluarga, maju bersama, semangat bersama, saling memotivasi. Gitu. Ada lagi? Saya sudah terjawab, Bu. Oh, sudah terjawab. Tidak jadi, Itu, sudah terjawab. Pak Anwar itu nanti kasih semangat di lapangan. Saya kan nggak bisa ketemu Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa, ini panggil beliau, mendampingi Bapak Ibu gitu. Jadi nggak usah dipikirkan yang tidak perlu kita pikirkan. Kerjakan saja yang hari itu harus kita kerjakan. Gitu. Oke, sedikit tambahan Bapak Ibu. Karena kami kan dari pengajar praktik nantinya juga mendampingi Bapak Ibu di pendampingan individu. Kita usahakan jamnya mungkin tidak mengganggu pembelajaran, kita janjian dulu. Pasti itu ada komunikasi kok Bu. Santai saja kita kalau memang Ibu bisanya jam 11 atau di atas jam 12 atau jam 1 sampai itu bisa kok Bu, kita komunikasikan terlebih dahulu saja. Karena kita tahu kita tetap memberikan hak kepada anak-anak kita yang ada sekolah, terus ya kita saling menghormati lah satu sama lain gitu aja. Insya Allah kita belajarnya enak kok Bu. Dan pendampingan individu juga kita sharing-sharing kok Bu, santai aja, sharing-sharing gitu aja. Pasti akan banyak potensi atau pemikiran yang terbuka nantinya di sana. Belajar dengan LMS, terus kita pendampingan individu, sebelum lokakarya itu pasti banyak yang terjawab pertanyaan. Betul. Dan kalaupun belum terjawab, insya Allah akan terjawab di episode selanjutnya. Betul itu. Ada gimana? Sudah nggak ada lagi ya? Clear. Ya, sudah paham, Bu. Ya. Gimana Pak Ipan? Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Dan memang betul kita harus kerjasama, saling mengingatkan antar teman. Jadi kalau bisa kita komunikasi di grup saja biar kita semua bisa membaca, bisa paham. Kalau personal Japri misalkan kan yang lainnya tidak bisa tahu semuanya. Barangkali ada beberapa teman yang masalahnya sama, kalau kita lewat grup WA kan bisa terbaca oleh semuanya. Saya kira itu. Betul. Nah, itu bagus juga Pak. Takutnya nanti kalau nanti saya mengingatkan Pak Ipan ini tugas itu belum selesai, tolong ya saya buat di grup, nanti Pak Ipannya tersinggung. Tidak apa-apa. Misalnya nanti di kita disebutkan atau diingatkan di grup tidak apa-apa. Biar ya, jangan tersinggung ya. Kita tidak akan tersinggung. Kalau memang kita salah ya
Ya bagaimana? Malah seneng Bu diingatkan, berarti diperhatikan. Di grup kan teman yang lainnya tahu sehingga juga mungkin bisa mengikatkan, apalagi ya kalau bisa membantu. Iya, betul. Berarti sepakat ya, nanti kalau diingatkan di grup jangan marah. Soalnya saya juga pernah mengalami itu ketika saya ingatkan di grup, japri dia, Bu tolong jangan di grup ya, saya malu gitu kan. Saya terlihat tidak disiplin gitu. Jadi makanya sebelum ini, kalau memang ada halangan, sangat penting sekali menyampaikan alasannya supaya tidak saya ingatkan. Saya juga tidak ingin menyinggung Bapak Ibu karena waktu kita ini kan cukup singkat untuk untuk silaturahmi. Kalau bisa jangan sampai ada yang tersinggung, jangan sampai kita saling tidak enak hati gitu kan. Karena kita ini merdeka, kita ingin maju bersama. Jadi dengan gembira gitu, dengan bahagia. Bukan dengan rasa sakit atau dengan rasa keterpaksaan, dengan rasa tekanan, ya jangan sampai seperti itu. Halo Pak Nurdai. Mohon maaf telat gabung. Iya, nggak apa-apa Pak. Tolong gimana, nanti hasilnya di share. Oh ya, boleh. Gimana Bapak Ibu kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita ikuti saja nanti alurnya. Kalau saya memberi instruksi, biasanya untuk Sabtu dan Minggu itu tidak ada kegiatan pembelajaran, hanya saja mulai dari minggu depan itu ada yang harus kita isi yaitu jurnal mingguan. Kalau minggu ini belum ada, gitu ya. Jadi mulai hari Senin nanti kita lanjutkan di LMS. Ruang kolaborasi itu kalau tidak salah itu tanggal 19 yang tadi kata Ibu, kenapa absen daftar hadirnya ada di tanggal 19? Karena kita kegiatan itulah yang nanti ada daftar hadirnya. Nah, itu. Oh, ini belum daftar hadir ya, Bu ya? Belum, Pak. Daftar hadirnya itu hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. Kalau hari ini hanya berbicara santai saja karena saya ingin sekali berkenalan dengan Bapak Ibu. Dengan kenal saya, mungkin Bapak Ibu nanti, wah ini sama Ibu ini orangnya seperti ini, nah, gitu kan, enak. Bapaknya belum kenalan ini, baru nih. Nah itu makanya Pak Nurdai tadi belum kenalan, padahal saya mau kenalan. Ayo Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdai, setiap harinya ngajar di SMK Negeri 2 Sukoharjo. SMK paling bontot di Kabupaten Pasuruan, SMK Negeri paling bontot di Kabupaten Pasuruan. Mohon bimbingannya terhadap kegiatan guru penggerak ini, di mana pengetahuan saya tentang ini sangat nol, utul bisa. Karena kemarin aja ketika mengerjakan mencari pemburu cenang biru aja saya masih kesulitan untuk LMS itu, nah gitu loh Bu. Jadi diharapkan nanti segala hal yang berkenaan dengan kegiatan ini saya benar-benar minta bimbingannya. Itu mungkin alamat saya di Duren Sewu Ibu Bapak, daerah Telogo Sewu, tapi mendekati hotel ICC. Nah, itu setiap hari saya lihat daerah situ. Dari rumah ke sekolahan sekitar 10 km. Jadi saya berangkat dari rumah jam 6:30, pulangnya 3:30. Jadi kalau ada kegiatan guru penggerak ini saya lebih suka di sekolahan karena internetnya banget banter. Kalau di rumah rebutan sama anak-anaknya. Oh iya. Itu sementara dari saya. Terima kasih, mohon maaf tadi saya telat gabung karena mengikuti rapat wali murid di sekolah anaknya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk hari ini mungkin tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Ya, tidak ada lagi. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini tadi seperti saya bilang, ini hanya pertemuan santai saja, bukan pembelajaran.
Hanya perkenalan, kemudian sedikit menjelaskan tentang LMS dan kegiatan-kegiatan kita yang akan datang. Tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah dipikirkan, ikuti saja alurnya. Pada akhirnya Bapak Ibu akan pinter sendiri, gitu ya. Nah, jadi yang lain nanti pasti membantu, gitu Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu nanti saling membantu, tanpa diminta pasti teman-teman kita membantu, gitu ya. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kita jumpa lagi nanti di tanggal 19 Oktober. Itu memang masuk alurnya ya, memang sudah jadwalnya kegiatan Pikon gitu. Itu jam berapa Ibu? Mohon maaf. Nah, kalau yang itu kita sepakati Bapak Ibu. Kapan kira-kira Bapak Ibu siap? Saya mintanya agak siangan karena di situ saya ngajar praktek gitu loh paginya. Jangan jam 11 lah. Oh iya, kalau kita mulai jam 2 sore bagaimana Bapak Ibu? Jam 2 sore. Sama kan jamnya di Bengkulu dengan jam di sana. Kalau di tempat saya sekarang ini jam 12:43. Kalau di sana sama ya? Ibu. Oke, berarti sama ya jamnya. Sama. Berarti kita sepakati nanti jam 2 sore saja karena saya juga kan harus menjalankan tugas saya juga. Pagi-pagi saya juga mau ke sekolah-sekolah gitu ya. Ya, ada apa Pak Lukman? Bagus. Terima kasih. Adopsi usulan saya. Mohon izin bertanya lagi Bu. Ya. Itu kan untuk waktunya belum ditentukan ya untuk waktunya. Di LMS. Dulu. Di LMS ya? Ya. Di LMS itu nanti biasanya saya 1 hari sebelumnya itu baru saya sesuaikan Bapak Ibu. Nanti saya sesuaikan tanggalnya, tergantung kesepakatan kita. Kalau kita sepakati tanggal 19 itu jam 2 sore, nanti saya bikin waktunya, linknya, saya sematkan di LMS. Ya, kalau misalkan itu agak sore soalnya ini ada tugas hari PDS itu. Agak sore kenapa Pak? Agak sore lagi. Upskilling, reskilling. Bapak mintanya jam berapa? Jam 4 tuh. Jam 4 sore. Jam 4. Yang lain Untuk gimana? hari. Yang lain gimana? Nanti kita sepakati Nggak Bapak sulit Ibu. lah itu. Soalnya kalau udah masuk ke pembelajaran itu memang kita harus masuk, bukan seperti hari ini. Kalau hari ini mau masuk juga alhamdulillah tidak bisa hadir juga tidak apa-apa begitu. Tapi kalau nanti itu tidak bisa karena nanti kan kita kerja di sana. Kalau saya setuju jam 4 sore juga karena ini mau ngajar juga. Iya, jam 4 sore boleh. Kalau saya siap kapan aja. Jam 4 sore boleh. Ada yang menawarkan malam juga boleh. Terlalu sore Bu. Nah, itu terlalu sore kata Nurdai. Iya, biasa kita kalau hari Sabtu itu kan ada weekend ya, atau mungkin hari Jumatnya Bu siang gitu. Enggak Bu, Nah, itu enggak. hari Kalau tanggal harinya, 19. kalau hari di ruang kolaborasi kita nggak bisa nentukan. Kadang dapat kitanya hari Selasa, kadang dapat hari Rabu, kadang dapat hari Jumat, kadang dapat hari Senin. Nah, jadi kita tergantung jadwal yang dikasih dari P4TK, PPKN dan IPS. Nggak bisa saya yang menentukan jadwalnya, nggak bisa. Saya hanya bisa menentukan waktunya. Kalau harinya sudah ditetapkan. Iya, berarti waktunya Bu ya. Ya. Ya, semoga aja sore Bu jam 4. Mungkin terlalu sore Pak Lukman. Iya, belum nyapu, ngepel Pak, ngarit. Nah, biasanya Cari mungkin sapi saya- ya Pak. Mau cari sapi, mau cari Saya sapi. mungkin seperti Pak Nurdi Bu, jadi mengaksesnya di sekolah begitu, mengakses pembelajarannya melalui internet sekolah. Jadi Oh ya, berarti Iya, ada harus ini. jam-jam sekolah gitu ya. Berarti pas lah jam 2 itu. Nanti Pak Lukman juga kan
nggak apa jadwalnya kan nggak ini terus pas jam itu mungkin ada waktu-waktu tertentu pas tepat waktunya. Nanggonanku Pak Lukman, ambil nunggu aku ngajar praktek. Ya. Mungkin menurut saya memang lebih baik jam 2 itu. Yang pertama mungkin di antara kita lebih pentingkan kita butuh akses internet yang bagus, dan mungkin betul Bapak Ibu guru tadi di sekolah internet kita bagus. Kemudian yang kedua, kita sambil mengisi untuk pulang, karena siswa kita pulang jam 12, kita nunggu setengah 4, kita gunakan untuk pembelajaran. Kalau sudah waktunya pulang, 4 itu saya setengah 4. Itu kalau kita nunggu mulai jam, yaitu saya kira jam 2 lah cocok itu. Iya. Cocok nih, Wandok nih. Ya, baik. Ya, Berarti nanti Iya. udah cocok banyak jam ya, 2, Pak. maaf ya Pak Lukman, yang Diambil lainnya tengahnya. setujunya jam 2. Jadi Pak Lukman hanya 1 orang jam 4. Berarti kita ngambil suara terbanyak. Ya, waktunya juga kan nggak bisa. biasanya 90 menit. Karena 1 jam itu 45 menit. Mas setengah Akan 4 kita absen tetapi, pulang nanti. iya, kenyataannya itu nggak pernah saya menemukan waktu yang pas. Pasti kelebihan waktu. Mulainya jam 2, selesainya jam 4. Biasanya seperti itu. Saya Oke. Ya, Bon, Mungkin itu diputuskan, saja Bu. mungkin ya Bapak Ibu. Kita sepakat. Diputuskan aja itu. Ya. Kalau tidak bisa, ya Pak ya. Ning apa ning? Mohon maaf, ngajar UT Pak, jam 1 sampai jam 3. Itu kan hari Sabtu dan Minggu kan Bu? Hari Minggu. Nah, Minggu itu tanggal berapa Bu? Tanggal enggak, 11. ini kegiatannya nggak pernah hari Minggu Bu. Kegiatan kita nggak pernah Oh, hari Minggu. alhamdulillah ya. Saya nyambungnya ini di perjalanan Hari saya Sabtu. Iya. nyambungnya hari Minggu. Hari Sabtu Oh, dan Sabtu. Minggu itu nggak ada kegiatan. Nah, paling Oh, ngisi nggih. Hari itu Selasa. saja. Nggih. Harinya Oh, itu nggih. antara Bisa. hari Senin sampai hari Jumat. Bisa kalau di lain itu. Bisa lah Bu Ana, apa sih yang enggak buat kamu? Nggih, bisa. Tanggal 19 itu walaupun tanggal merah tapi kayaknya digeser libure, digeser hari Rabu. Sehingga tanggal 19 walaupun merah kita tetap masuk. Hari-hari kerja. Ya. Itu ya berarti kita sepakati setiap ada ikon, ada atau ruang kolaborasi, kita sepakati jamnya jam 2 siang. Ya, kita mulai. Siap. Jadi nanti tidak lagi ada kesepakatan di grup, karena saya juga kalau disepakati di grup nggak ada yang memberi, cuma sedikit yang memberi masukan. Jadi saya kira ini setuju nggak ya, nggak ada yang jawab gitu, kok diam aja gitu kan. Jadi saya merasa ini orang apa nggak senang sama saya ya gitu. Nah, ketika saya beri ini diam aja gitu kan. Jadi saya merasa ini mungkin nggak kenal ini, makanya diam aja. Makanya hari ini saya mau kenalan gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini sudah bergabung di sini. Kedepannya semoga kita tetap menjalin silaturahmi, tetap maju bersama, semangat, saling memotivasi, saling berbagi, sampai di akhirnya nanti sukses bersama. Oke? Terima Terima kasih, Bu. kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live. Oke, sudah.